Hola semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Peerless Battle Spirit, tepatnya untuk episode 121. Untuk episode kali ini, ya kita akanlah melihat kehebatan dari Kinan dalam melawan jalan surgawi. Lebih tepatnya ya menerobos dan menghadapi kesengsaraan surgawi ya. Apakah dia berhasil atau sama sekali tidak? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Serangan terakhir yang dikerahkan memang berhasil untuklah menghancurkan kesengsaraan surgawi. Tetapi secara tiba-tiba, kesengsaraan surgawi kembali untuklah muncul. Ditambah kesengsaraan ini kembali untuklah menyerang. Kinan yang tidaklah sempat untuk menyerang, dia hanya bisa untuklah berpasrah. Tetapi siapa sangka, jiwa dari Tuan Qinlong kembali untuklah muncul dan menahan serangan tersebut. Wadidaw, maka dengan begini kesengsaraan surgawi berhasil untuklah dituntaskan. Namun guys, ini hanyalah seutas jiwanya saja. Setelah dia berhasil menahannya, Tuan Qinlong menghilang dari sana. Untuk Nona Empress Fei Yu memberitahu kepadanya kalau itu hanyalah sisa-sisa jiwa keinginan dari Tuan Qinlong untuklah melindungi dirinya. Jadi Nona Fei Yu meminta kepada Kinan jika dia tidaklah ingin mengecewakan sisa-sisa jiwa dari Tuan Qinlong, maka dia haruslah cepat-cepat untuk menyerap hakikat kesengsaraan petir ini dengan begitu baik. Tanpa babi bu, Kinan langsunglah menyerapnya. Selagi dia menyerap, Nona Fei Yu meminta kepada Kinan sebelum dia berhasil menerobos ke ranah Lord Martial, gunakanlah kesempatan ini untuk memurnikan roh primordialnya terlebih dahulu. Jadi pada intinya, Kinan tidak akanlah menerobos. Sebab, menurut Empress Fei Yu, memurnikan roh primordial jauh lebih penting daripada kultivasi. Karena dalam memurnikan roh primordial, membersihkan tulang dan sumsum tulangnya. Lebih tepatnya ya seperti titik meridian guys. Jika dia berhasil menyempurnakan ini, maka dia akan memiliki bakat yang tidaklah terbatas. Dan hanya dengan begitulah, dia dapat mencapai puncak di masa mendatang. Ya, bisa dikatakan, roh primordial milik dari Kinan adalah sebuah kekuatan fondasi. Tanpa adanya itu, maka kultivasinya akanlah sia-sia guys. Dan pada akhirnya, telur yang dijaga oleh Empress Fei Yu dan juga Kinan membuahkan hasil. Roh primordial milik dari Kinan langsunglah terlihat. Ya, Kinan berwujud kecil guys. Setelah dari semua itu juga, Kinan kembali diganggu oleh Xian Miao Miao yang masihlah berada di dalam cermin. Dirinya tampaklah begitu terkejut. Sepertinya ada yang berbeda dengan Kinan. Di sini Kinan menjelaskan kalau dia barusan saja berhasil untuklah menghadapi kesengsaraan surgawi dan dia menggunakan metode ini untuklah memperbaiki roh primordialnya dan mendapati bakat yang tidak terbatas. Meskipun untuk ranah dia masihlah berada di alam kaisar bela diri, tetapi dia sangatlah yakin dengan ranah yang sama maupun di atas tingkatannya, dia bisa untuklah menghadapinya. Karena ya untuk fondasinya sudah sangatlah begitu kuat. Jadi ya untuk masalah ranah, dia bisa untuklah mengatasinya guys. Xian Miao Miao cukuplah terpukau. Hanya saja dia kebingungan dari mana dia tahu tentang metode ini. Padahal untuk metode ini bisa disebut sebagai metode kuno. Bahkan sekelas Xian Miao Miao yang telah hidup di zaman kuno, dia sama sekali tidaklah tahu tentang ini semua guys. Wow, berarti ya Empress Fei Yu lebih tua, emang benar sih. Sayangnya, Kinan tidak bisa untuklah menjawabnya, membuat Xian Miao Miao menjadi curiga dan mempertanyakan apakah dia ini benar-benar tidak menyembunyikan suatu rahasia darinya, sembari menatap dengan begitu tajam. Beruntungnya, Kinan berhasil untuklah mengalihkan pembicaraan. Dia berjanji jika bertemu kembali, dirinya akanlah membawakan sebotol minum anggur. Dan Xian Miao Miao langsunglah menyimpan janji tersebut. Dia juga berpesan kepada Kinan, dirinya ini sedanglah berada di alam atas. Suatu bahaya pasti akanlah datang terus-menerus. Jadi, kalau bisa bersembunyilah dan bertindak berhati-hati.
Tunggu sampai cermin void ini benar-benar pulih, maka dia akanlah datang untuk menemui dirinya. Sesuai janji, setelah dia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, maka Keenan haruslah datang ke Camp Phoenix untuk bertemu dengan Kapten Wang. Sementara itu, di Camp Phoenix ada salah satu pria muda berbaju merah. Dia melihat di papan pengumuman ada nama Keenan menjadi buronan. Sayangnya, dia sama sekali tidaklah tertarik, dikarenakan untuk menangkap sosok dari Keenan, hadiahnya begitu sangatlah kecil. Baginya, kerajaan kuno Ventian begitu sangatlah pelit. Dan sangat disayangkan, ketika dia inginlah melewati gerbang, dirinya langsunglah ditahan para penjaga dan dimintai seharga 5 tel baru bisa untuklah masuk. Sontak ya, untuk pria baju merah ini menjadi begitu sangatlah kebingungan. Untuk hadiah dari buronan ini saja sudah sangatlah rendah. Tetapi mengapa hanya untuk melewati gerbang ini saja membutuhkan 5 tel? Baginya itu sudah sangatlah mahal. Alhasil, dia pun tidak bisa untuklah masuk. Tetapi datanglah seorang pria muda yang memiliki baju jirah berwarna putih dan juga rambutnya berwarna putih. Namun, sikap dia ini begitu sangatlah sombong. Dirinya yang telah ditahan oleh para penjaga dan dimintai 5 tel, dia sama sekali tidaklah mendengarkannya, guys. Justru kedua penjaga ini langsunglah dihajar hingga babak belur. Setelah dari semua itu juga, dia mempertanyakan kepada dua penjaga apakah dia tahu siapa dirinya, sembari mengeluarkan kartu identitasnya. Bukan kartu sih, tetapi token identitas. Setelah mereka berdua melihat, langsunglah meminta maaf sebesar-besarnya. Mereka mengaku salah, tidaklah tahu dan tidak mengenali tuannya sendiri. Dan mereka mempersilakan tuannya untuk masuk ke kota. Kita masihlah belum tahu siapa pria berambut putih ini, guys. Sebab ya, dia benar-benar dihormati. Untuk si pria berbaju merah ini ternyata mengenali token identitas tersebut yang berasal dari token harimau putih. Lantas ya, dia juga berasal dari Camp Phoenix. Mungkin dengan token Camp Phoenix bisa untuklah masuk. Dan siapa sangka untuk tuan si harimau putih ini masihlah belum puas untuk menghajar mereka berdua. Dia inginlah menghabisi mereka berdua sekarang juga. Tindakannya membuat si pria berbaju merah sungguhlah tidak suka dengan memberitahu kepada tuan harimau putih kalau mereka berdua ini hanyalah menjalankan tugasnya. Jadi, tunjukkanlah belas kasihan jika memang dia bisa. Sayangnya guys, kesombongan dari tuan harimau putih ini tidaklah surut, membuat mereka berdua malah terlibat dalam baku hantam. Ya elah. Selagi mereka bertarung, ada salah satu pria berbaju biru yang sedanglah memantau mereka. Kemungkinan ya dia ini berasal dari Camp Xuanwu. Ingat ya, dalam kerajaan kuno Ventian ini ada 3 camp, yaitu Camp Phoenix, Camp Xuanwu, dan juga Camp Harimau Putih. Ya, 3 binatang surgawi lah. Setelah melakukan adu kekuatan, ternyata untuk si tuan harimau putih ini bukanlah apa-apa dari si tuan Phoenix. Dia pun langsunglah mengalah dan memasuki ke dalam kota. Sedangkan ya untuk dua penjaga ini tiba-tiba menjadi baik kepada si tuan Phoenix karena telah menyelamatkan mereka. Tetapi untuk si tuan Phoenix ini memberikan harga 5 tel sebagai tanda dia masuk ke dalam kota. Dan dia inginlah menuruti sebuah peraturan agarlah mereka berdua juga tidaklah mendapati masalah. Terlebih, dia meminta kepada dua penjaga ini haruslah bersiap-siap, dikarenakan setelah ini ketiga markas besar akanlah merepotkan para penjaga. Setelah dia berhasil memasuki kota, ternyata ya untuk pria berbaju biru ini bukan hanya berasal dari Camp Xuanwu, melainkan dia juga adalah pangeran ke-7 dan mengambil batu spiritual yang seharga 5 tel. Ternyata ya peraturan ini ditetapkan oleh pangeran ke-7 guys. Waduh, kasihan juga sih jadi penjaga. Ya begitulah nasib menjadi seorang karyawan. Mengikuti semua perintah dari atasan. Jika membengkang ataupun menolak, ya karir kita akanlah terancam guys.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.